gimana caranya buah pisang ini tetap ada di Jawa. Dan kita akhirnya diamanati oleh beliau untuk mendirikan plasma buah pisang ini. Terlengkap terbesar se-Asia Tenggara. Terus kemudian juga suatu ketika itu dari mahasiswa Sekolah Tinggi AU itu pernah penelitian ke kita terkait dengan batang abaka ini, ternyata ini bisa digunakan sebagai bahan untuk bodi pesawat. Raja Kristen gitu kan. Tapi asalnya lucu gitu kan. Ada kan memang yang kerajaan Kristen tuh di mana? Indonesia Timur kan ya. Tak delok, wah, sekop Pekalongan gitu. Tapi saya tadi dapat info nih pas belusukan ke kebun. Pohon pisang Papua yang tinggi banget gitu kan. Oh, yang abaka. Abaka. Ya. Pisang abaka. Bener nggak Ya. itu? Orang kalau nanam itu bisa kaya karena batangnya itu bisa untuk buat uang. Makanya pisang itu kan menjadi filosofi untuk menyemangati orang. Jadilah seperti pohon pisang. Sekalipun sehari ditegur 10 kali, dia tetap akan tumbuh sebelum berbuah. Sebelum berbuah ya, bener ya? Atau dia akan mati bujang. Sobat Culture, ketemu lagi dengan saya. Saat ini saya berada di kebun plasma Nutfah pisang milik Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogja. Nah, kebun plasma Nutfah ini yang terbesar di Asia Tenggara. Ada lebih dari 300 jenis pisang dari berbagai daerah di Indonesia dan dari beberapa belahan dunia yang lain ditanam di kebun ini. Salah satunya bahkan dari batangnya itu bisa untuk membuat uang kertas dan juga bisa membuat badan pesawat terbang. Ayo kita ngobrol dengan Yang Baurekso kebun ini. Sobat Culture, seperti yang tadi saya katakan, di kebun plasma Nutfah ini ada pohon pisang yang bisa membuat kaya. Karena meski dia tidak berbuah, batangnya bisa membuat uang. Jadi saya sekarang bersama dengan 2 orang Yang Baurekso di kebun plasma Nutfah ini. Yang pertama itu dengan Bapak Sugidi, Kepala Dinas Pertanian Kota Jogja, ya Pak? Kepala Dinas Pertanian dan Pangan. Dan Pangan Kota Jogja, dan juga Ibu Eni sebagai Kepala Bidang Pertanian. Iya. Sehari-hari di sini ya Bu ya? Iya. Ya. Jadi saya akan tanya, bener nggak itu ada pohon pisang yang batangnya bisa membuat uang? Kalau bisa kan berarti harusnya kita kaya raya. Itu bukan kekurangan anggaran atau kekurangan untuk biaya perawatan. Gimana? Bu Eni atau Pak Sugidi yang menjawab? Ya. Jadi kebun ini bernama kebun plasma Nutfah. Ya, kebun plasma Nutfah pisang. Karena kebun itu kalau di nomenklatur pertanian itu kan ada macam-macam. Ada kebun produksi, kemudian ada kebun plasma tok. Nah, ini kebun plasma Nutfah. Jadi plasma pakai Nutfah. Apa itu Pak? Ya, jadi kalau kebun sudah ada namanya Nutfah, kebun plasma Nutfah, berarti kebun itu menjadi kebun konservasi ex situ. Kebun konservasi ex situ itu artinya kebun yang mengoleksi semua kultivar varietas. Kalau pisang ya pisang semuanya begitu, yang berasal dari berbagai kawasan. Bukan hanya Indonesia berarti? Bukan hanya Indonesia, tapi ini dari beberapa negara juga ada di sini begitu. Sehingga ini menjadi kebun dengan koleksi terlengkap di terbesar se-Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bukan hanya di Indonesia. Iya, karena ada 10 negara yang ada di sini bibit-bibitnya. Oke. Itu ada, kalau saya lihat data di 2019
2019 itu kan masih 200 ya. Ya, 246. Terakhir itu 33. Sekarang 333 varietas. Varietas dari berbagai daerah dan negara. Ya, dari Itu- Sabang sampai Merauke. Itu yakin Asia Tenggara. Yakin. Yakin karena justru yang memberi julukan Iya. terlengkap itu justru bukan kami. Kalau kami jane mah ngerti ya kalau Iya. ini terlengkap begitu. Yang memberi itu kan ada lembaga dulu namanya LIPI. Iya. Ya, sekarang jadi BRIN. LIPI, sekarang BRIN. Ya, Dari itu Kementan juga dari mengaku itu. Kementan. Karena mungkin ya setahu saya pohon pisang itu memang asalnya dari Asia ya. Iya. Asia dan paling Filipina, banyak ya Thailand. paling banyak dari Ya. Asia Tenggara ya. Betul. Jadi kalau tadi disebutkan paling banyak di Asia Tenggara ya kita percaya saja ya. Nah, ini kan dari berbagai daerah dan negara nih, Pak. Ada nggak pohon pisang ya, yang di sini itu mungkin paling istimewa lah? Jadi pohon pisang yang di sini istimewanya, koleksi yang paling istimewa dan itu menjadi branding kita. Ya, Itu ikon kita. adalah ikon kita adalah pisang Raja Bagus. Pisang Raja Bagus. Raja Bagus. Kalau dalam bahasa sehari-hari orang kota Jogja, orang Jogja lebih mengenalnya dengan pisang Raja Sanggan. Pisang Raja Sanggan. Pisang Untuk Raja Sanggan yang biasa dipakai untuk Sanggan mantan. pernikahan itu ya, di Oh. pernikahan itu. Biasanya kalau mau melamar pakai itu, Pakai pelaksanaannya juga pakai itu. Untuk taruh. Untuk taruh juga, kalau bayinya lahir juga pakai itu. Ya. Dan seterusnya Untuk itu. sesajen. Sajen juga. Iya. Nah, ya saya pernah baca juga bahwa pisang itu bagi masyarakat di Jawa ya, itu punya makna juga filosofi. Iya. Bahkan dia dari sebelum lahir sampai kematian seseorang itu punya ini ya, filosofi. Iya. Itu gimana Bu? Memang benar Bu? Iya, Bu ini? betul sekali itu. Jadi pemanfaatnya buah pisang ini memang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita hidup di Jawa, kita mencoba adat istiadat yang di Jawa itu sangat kental ya. Diuntungkannya juga plasma ini berdiri di antara dua kerajaan, antara kerajaan Solo sama kerajaan Yogyakarta. Keraton ya, istilahnya keraton Solo sama keraton Jogja. Maka Butin yang dulu zaman berdirinya ini berpikir gimana caranya buah pisang ini tetap ada di Jawa, dan kita akhirnya diamanati oleh beliau untuk mendirikan plasma buah pisang ini. Ya, ini untuk support di mana buah pisang itu sebagai bahan untuk acara adat yang ada di Jawa. Supportnya di situ. Berarti ini salah satu warisan Ibu Tin ya. Selain setahu saya kayak Taman Safari atau apa ya, buah-buahan itu ya. Mekarsari. Mekarsari. Ini berdirinya bareng dengan bareng, Mekarsari. Ya. Jadi Sobat Culture di Indonesia ada Taman Buah Mekarsari itu khusus untuk buah-buahan itu ya. Ya, kalau pisang khusus untuk di sini. Nah, kalau pisang itu di Jogja justru. Ya. Nah, kalau Ibu Eni melihat ya, yang tadi teman-teman Sobat Culture yang soal pohon pisang bikin bisa kaya tadi loh. untuk uang disimpan dulu aja nanti. Nanti karena bibitnya juga bisa didapat di sini ya. Ada. Nanti deh di akhir ya. Iya. Nanti saya jawab itu. Nanti jawab ya. Nah, tadi kembali soal bagaimana kota Jogja dapat plasma nuftah pisang. Padahal kota Jogja kan nggak punya lahan pertanian. Artinya apakah ini hanya untuk ya keren-kerenan lah semua jenis bibit ada di sini atau ada tujuan lain nih? Ya kalau keren-kerenan tentu saja tidak ya, karena ya keren jelas Pak, ya, kan keren jelas. Tapi kalau hanya sekedar keren-kerenan tidak. Tapi keberadaan plasma ini ternyata membuat kami itu menjadi keren begitu ya. Tetapi tujuan pertamanya memang ini untuk konservasi, Kemudian juga di samping konservasi juga untuk perbanyakan itu sendiri, dan untuk perbanyakan itu kami sudah mempunyai instalasinya yang sudah ada di sana tadi, laboratorium kultur jaringan in vitro. Jadi untuk perbanyakan. Di harapannya nanti masyarakat
DIY minimal itu mengembangkan yang ada, varietas yang ada di sini menjadi kebun-kebun produksi mereka. Dan dari situ akan meningkatkan kesejahteraan mereka, menciptakan ketahanan pangan mereka, menciptakan swasembada pangan bagi mereka. Kemudian juga dalam pengembangan berikutnya, ini tidak hanya sebagai kebun konservasi, tetapi nanti akan kita integrasikan sebagai agroeduwisata. Gitu. Nah, mungkin nambahkan sebentar sedikit aja. Ya tadi kan dikaitkan dengan keberadaan ini memang kita juga support terkait dengan amanahnya Pak Gubernur Yogyakarta sebagai pusat benih. Ya, seed center yang ada di kita, makanya tadi disampaikan sama Pak Kadis pengembangannya kenapa kita punya lab untuk jaringan untuk perbanyakan itu, dan kita juga punya sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Bibit ini kita berikan kepada masyarakat. Nah, berarti menyediakan benih nih. Ya. Sarannya buat masyarakat, pohon pisang apa yang punya nilai ekonomis tinggi yang bisa ditanam oleh mereka, yang berasal dari sini? Nih, kalau pengalaman jadi pengalaman yang paling diminati oleh masyarakat, pertama Raja Bagus, Pak. Raja Bagus itu Raja Bagus. Memang mereka sangat meminati ini karena tadi Raja Bagus itu di samping sebagai buah untuk dihidangkan, tapi juga mempunyai fungsi filosofi yang lain. Kemudian yang lainnya juga ada Raja Bulu, Raja Bulu Kuning. Kemudian ada Mas Kirana, kemudian kepok kuning. Ini bagian kultivar varietas yang sangat diminati oleh masyarakat. Sehingga bibit ini pula yang kami prioritaskan untuk diperbanyak benih ini. Nah misalnya nih, saya mau pesen 1000 bibit. Lab kultur jaringannya mampu nggak? Insya Allah bisa. Targetnya kita lebih dari 15.000. 15.000, lebih dari 15.000. Iya. Jadi tadi saya nyambung dari yang disampaikan Pak Kadis, yang namanya pisang raja itu tidak hanya pisang raja bagus, tapi ada 60 jenis dari pisang raja. Iya, saya hitung. Terus kemudian kepok, lebih lah, kepok itu ada sekitar 40 jenis varietasnya. Kemudian emas itu sendiri atau Ambon pisang itu, Cavendish itu juga ada sekitar 40 varietas. Jadi kita pengembangannya di lab itu, insya Allah kalau untuk masyarakat itu kita mampu, karena memang yang kita kembangkan di lab itu justru pisang-pisang yang diminati oleh masyarakat. Ya, artinya kalau skala industri yang minta itu kan ribuan bibit itu juga sebenarnya mampu, atau butuh nih misalnya ya dukungan lah dari pusat mungkin atau dari yang lain. Jadi kalau jumlahnya terlampau banyak karena tadi memang kapasitas kita 15.000 per tahun, mungkin kalau butuhnya sampai lebih itu mungkin kita bisa berkolaborasi dengan teman lab dari DIY, Dinas Pertanian DIY. Artinya kan tadi 15.000 itu setahun ya, berarti naik sebulan kan cuma ya 1000-an lah, 1000 lebih lah. Artinya kalau lebih dari itu bisa kerjasama dengan. Iya, karena lab itu juga terbatas kita. Nah tadi saya sempat belusukan Bu Eni dan Pak Sukiti, terus menemukan satu pohon pisang gitu kan, terus Raja Kristen gitu kan. Tapi asalnya lucu gitu kan. Ada kan memang yang kerajaan Kristen tuh di mana? Indonesia Timur kan ya. Tak delok, wah, saka Pekalongan gitu. Nah, terus saya cek lagi kan, ada beberapa nama ya kayak raja ya. Ternyata nama pisang raja itu banyak. Bahkan ada yang sama tapi dari daerah yang berbeda. Betul. Nah, itu ya pertanyaan saya lah. Ini soal penamaan itu apakah ada cerita di baliknya atau memang ya sebutan dari masyarakat di sana yang kemudian ya udah nama itu memang populer di sana. Di daerah lain namanya berbeda. Bahkan jenisnya ya berbeda gitu kan. Gimana? Kalau penamaan kita membawa pisang berikut namanya. Jadi yang terkenal misalnya di Padang namanya apa ya kita bawa seperti itu. Kalau kita beli nama baru, kita khawatir nanti orang Padang protes. Orang Gunung Kidul protes begitu. Walaupun ternyata jenisnya sama dengan yang di Gunung Kidul. Ini ada cerita. Jadi dulu kita punya 340 berapa di tahun 2021.
Terus setelah itu kita akhirnya menemukan sesuatu yang di sini miss, dalam arti ini jenisnya harusnya sama karena dari dua daerah yang namanya beda. Akhirnya di 2022 kita kerjasama dengan BRIN, kita melakukan suatu identifikasi. Jadi kita harusnya memang harus seperti identifikasi ini untuk membenarkan nama ini sebenarnya ada kesamaan nggak jenisnya. Ternyata satu jenis pisang ini dua nama gitu, dan akhirnya kita temukan, dan setelah kita identifikasi dengan BRIN dan BP3 MPTW karena ada penelitiannya di situ terkait dengan karakteristiknya termasuk sama dengan buah, rasa dan lain-lain. Terus setelah dapat data itu terakhir kita punya data sekitar 300. Nah, di momen setelah 300 kita baru bekerjasama dengan BRIN di seluruh Indonesia untuk penambahan kultivar karena di luar sudah tersampaikan ke publik bahwa plasma punya 346 gitu kan. Lah kita punya PR ngejar yang 46 ini. Dan alhamdulillah kita sudah punya 333 dan ini kita sampaikan kepada pemangku kebijakan dengan dalam artian biar beliau-beliau itu paham, bukan karena kita mengurangi karena apa, memang karena ini data yang real, data yang benar. Jadi tidak ada pembohongan publik terkait dengan data. Ya, artinya masing-masing pisang yang di sini dengan namanya masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Iya, betul. Berarti kalau saya sih lihatnya kemarin itu data di 2019, yang Raja 1001 itu dari Jakarta, yang satu dari Mangkunegaran. Nah itu apakah jenisnya sama? Sama. Akhirnya kan drop satu. Jadi satu. Makanya itu berkurang jadi sekitar 300 itu. Ya, karena tadi saya lihatnya datanya yang 2019, tadi ternyata tahun 2022 diperbarui. Ya. Nah, satu lagi yang saya sebenarnya pingin menanam gitu kan. Tapi saya tadi dapat info nih pas belusukan ke kebun. Pohon pisang Papua yang tinggi banget gitu kan. Nah, ternyata di sini nggak ada. Belum ada. Katanya pernah ada, tapi sebelum berbuah itu dia mati karena nggak cocok nih. Berarti ada jenis-jenis pisang yang itu tidak bisa ditanam di sini, atau mungkin ada keinginan nanti, wah ini harus di khusus lah, treatment khusus atau bagaimana? Jadi permasalahan utama pertanian itu kan memanipulasi faktor iklim. Dan biasanya yang kalau hanya masalah kesuburan tanah bisa kita manipulasi itu. Kemudian kalau masalah suhu, kalau tidak terlalu ekstrim itu masih bisa. Tapi memang ada yang memang intensitas cahaya itu yang nggak bisa dimanipulasi. Misalnya kayak tanaman-tanaman yang butuh penyinaran 12 jam sehari. Ternyata di sini kan hanya 10 jam misalnya. Nah, sehingga kalaupun hidup, dia hidupnya ya merana. Kasihan sekali ya. Hidupnya itu merana itu. Dan saking merana biasanya terus mati bujang gitu. Padahal dia kalau sampai berbuah pun cuma sehidup sekali kan. Ada lagunya kan, Bu. Gimana lagunya, Bu? Lihat pohon pisang. Teman-teman nggak tahu nih kalau yang jenis itu. Lagu dangdut itu ya. Lagu dangdut itu kalau berbuah hanya sekali. Iya, makanya pisang itu kan menjadi filosofi untuk menyemangati orang. Jadilah seperti pohon pisang. Sekalipun sehari ditegur 10 kali, dia tetap akan tumbuh sebelum berbuah. Sebelum berbuah ya, benar ya? Atau dia akan mati bujang. Nah, tapi ada yang menarik yang katanya di sini ada pohon pisang, dia berbuahnya itu 2. Iya, betul. Itu karena teknik kultur jaringan atau memang dia aslinya seperti itu? Memang seperti itu, namanya lase. Ya memang seperti itu. Kemarin ada yang malah 5. 5? Iya, bisa 5. Poligami? Enggak. Kok bisa? Dia memang jenisnya itu? Itu? Jenisnya seperti itu. Iya, memang varietasnya begitu. Bukan karena kelainan genetik? Bukan memang karena kelainan. Namanya lase. Tapi di dunia pertanian itu setiap yang kelainan mesti mahal. Iya, itu. Ikan hias itu sebenarnya kan ikan yang mengalami kelainan. Iya. Karena semakin jalannya varigata, gitu kan, itu semakin mahal. Iya, varigata juga. Nah, satu lagi yang saya perhatikan ya dari plasma nuftah ini. Di blok-blok itu saya lihat ada pohon pisang yang berbuah.
ada yang berbuah pun itu ada, oh ini biasanya di buah nih, di toko buah ada gitu kan. Oh yang ini biasa saya makan kalau dibuat pisang goreng gitu kan. Terus ada pohon pisang-pisangan kalau saya menyebut ya, karena itu buah untuk apa? Pisang apa? Jenis hias. Ya, terus ada yang apa nggak berbuah gitu kan. Tanya-tanya tadi, ya ada mas pisangnya nggak berbuah gitu kan. Bukan pisang hias juga. Nah itu sebenarnya ada berapa jenis kategori untuk pisang di kebun ini? Kalau pisang itu sebenarnya pertama ada pisang buah yang buah langsung meja. dikonsumsi. Jadi dia begitu masak ya sudah ranu masak kemudian dikonsumsi, tidak ada pengolahan apapun. Misalnya kayak Raja Bagus, itu langsung dimakan seperti pisang Ambon, Cavendish. Tapi memang ada pisang yang enaknya itu atau peruntukannya sebenarnya harus dimasak, harus diolah, jadi pisang goreng, pisang rebus misalnya, pisang kepok, seperti itu. Ya, seperti itu. Tapi juga ada pisang yang memang hanya untuk hias. Misalnya kayak pisang Raja Seribu itu sebenarnya kan lebih pisang kuat kipas dari tadi di depan. Yang panjang itu ya? Pisang yang Raja Bagus yang panjang, yang kipas yang tadi di depan. Oh ya, yang daunnya itu ya. Jadi itu memang nggak ada buahnya. Kalau pisang Raja Seribu itu berbuah, tapi daging buahnya nggak ada. Mungkin kita makan satu tandan itu malah kesel dengan saya, bukan kenyang tapi kesel, capek. Oke. Itu pisang hias. Satu lagi berarti apa? Pisang jadi yang tadi nggak berbuah itu buat apa itu? Ya, yang bukan pisang hias. Kok ada buah itu? Katanya yang ini anak-anak itu yang jenengan yang bisa buat uang katanya. Oh, yang abaka. Pisang abaka. Bener nggak itu? Orang kalau nanam itu bisa kaya karena batangnya itu bisa untuk buat uang. Betul, Pak Sugiti. Ya, jadi memang pisang itu pada umumnya semua bagiannya kan bisa jadi uang sebenarnya. Tapi memang ada yang memang pisang-pisang yang batangnya memang lebih bernilai tinggi. Salah satunya adalah abaka. Bisa dibuat untuk bahan, untuk berbagai macam bahan, untuk bahan kain, untuk bahan karung, untuk bahan macam-macam itu. Salah satunya itu. Dan memang dia sangat jarang berbuah, sehingga orang lebih mengidentifikasi dia itu memang tanaman pisang yang nggak berbuah. Gitu. Tapi seratnya, mungkin suatu saat kalau dia udah emosi berbuah juga. Kalau udah dikata-katain nggak berbuah, dia emosi juga berbuah juga. Kan orang kita itu kan sederhana, kalau ada buah nggak berbuah itu dibacokin. Iya. Kalau yang abaka itu memang dari batangnya, seratnya itu bisa digunakan untuk sebagai bahan dasar untuk membuat uang, uang kertas itu. Terus kemudian juga suatu ketika itu dari mahasiswa Sekolah Tinggi AU itu pernah penelitian ke kita terkait dengan batang abaka ini, ternyata ini bisa digunakan sebagai bahan untuk bodi pesawat. Bodi pesawat. Ya. Terus lanjut lagi kemarin juga ada riset dari mahasiswa ke kami, ini bisa digunakan untuk serat pakaian tadi sampaikan sama Bapak. Plus nanti juga bisa digunakan untuk sebagai bahan-bahan yang souvenir keranjang itu loh, untuk tali, bahan tali untuk itu. Oh itu dari abaka. Bisa dari abaka. Memang seratnya kuat itu. Kuat. Bagus itu. Tapi berarti itu bahan dasar membuat uang ya, bukan tidak bisa dibuat uang di rumah ya. Kecuali dibuat kerajinan tadi kan Pak ya. Untuk kerajinan baru bisa kalau di rumah. Kalau untuk cetak uang, wah bahaya ini nanti. Ya, tapi intinya masyarakat itu bisa datang ke sini. Iya, bebas. Bebas setiap hari atau ada jam-jamnya? Kalau mau berkunjung dalam rangka edukasi, waktunya memang kita sediakan dari Selasa sama Kamis. Selasa dan Kamis. Jangan datangnya ke sini besok, itu ketabrak-tabrak orang yang datang ke sini. Kita selalu ramai. Banyak selalu ramai. Ya kadang-kadang ada 3 sekolahan, kadang-kadang 4 sekolah. TK, SD, SMP. Yang mulai dari prasekolah sampai perguruan tinggi. Itu harus bayar atau bawa gula teh? Sementara tidak gratis. Ya sementara sampai hari ini tidak berbayar dan
bawa gula teh ya untuk minum sendiri. Untuk diminum sendiri. Gratis Ya, itu. tapi kalau ada masyarakat beli pisang di sini boleh nggak? Oh boleh. Pisang mateng gitu kan? Boleh. Aku pesen nih buat besok karena saya mau menikah. Boleh. Boleh. Justru malah sini sering buat pesanan untuk yang ini, yang punya hajat. Oh gitu. Ya, Ya untuk wes. sanggan, untuk Ya. tarup itu dari kita. Oke, kalau gitu saya pesen di sini aja Pak ya. Ya. Ah, Dan harganya sangat-sangat murah. murah. sekali. Oh, ya? Karena memang Di kita luar tidak dari di boleh luar. melampaui harga yang ditetapkan oleh perda kita. Oh. Karena memang ini walaupun kebun konservasi Ya. gitu ya, tapi karena ada yang bisa dijual dan untuk PAD seberapapun ya Ya. dijual. Oke. Iya. Sehingga mungkin betul. satu tandan begitu yang isinya lebih dari 5 atau berapa mungkin 50.000, Iya. 50.000. 50.000. Iya. Raju bagus yang segitu banyak. Aneh nih bakul kulaan boleh nggak? Ya tapi intinya bahwa masyarakat selain bisa beli benihnya, Iya, betul. dia juga bisa beli buah Buahnya. segarnya ya. Iya. Nanti urusan. Jadi Sobat Culture silahkan datang ke Kebun Plasma Nuftah Yogyakarta. Itu bisa edukasi ya Pak ya, Betul. atau bisa juga nanti mencari bibit, benih atau buahnya. Buahnya. Jadi sampai ketemu lagi di Culture Shock selanjutnya.